Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan progres final dari tugas proyek grafika komputer semester 4. Proyek ini dikerjakan oleh 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Alfikar, yang kedua ada Muhammad Haris, yang ketiga Muhammad Pancayandra, dan saya sendiri Christian Nugroho Kliat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan bagian opening serta penjelasan proyek secara umum dan juga detail teknis pembuatan objek, mobil, dan sistem jalur lintasan yang menjadi tanggung jawab saya. Sebelum kita masuk ke intinya, proyek ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu untuk menerapkan konsep transformasi geometri, translasi, rotasi, dan scaling dalam konteks nyata. Yang kedua adalah membangun objek 3D dari primitive shape. Dan yang terakhir, itu adalah membuat animasi berbasis waktu, sehingga objek dapat bergerak secara dinamis. Ini adalah tampilan utama dari proyek kami. Secara umum, ini adalah simulasi visualisasi mobil yang bergerak mengikuti jalur lintasan tertentu. Arsitektur program kami terdiri dari 3 layar. Layar yang pertama adalah input dan inisialisasi, di mana kita mendefinisikan semua parameter awal, posisi mobil, warna, kecepatan, hingga titik-titik kontrol jalur. Lalu layer yang kedua adalah logic dan transformasi. Fungsinya adalah menghitung pergerakan objek secara real time. Dan yang terakhir adalah rendering pipeline yang mengubah data menjadi pixel di layar. Di sini, jika kita menjalankan program, mobil akan bergerak secara otomatis mengikuti jalur lintasan yang telah didefinisikan. Perhatikan bahwa pergerakan mobil itu tidak sekedar teleportasi antar titik. Kami menggunakan interpolasi sehingga pergerakannya itu terlihat lebih natural dan kontinu. Bisa dilihat di layar. Nah, sebagai catatan, proyek kami ini memiliki skop yang fokus. Kami mengerjakan modeling objek 3D, transformasi geometri, animasi pad berbasis interpolasi, dan real-time rendering loop. Namun di sini, kami tidak membahas fisika advance seperti tabrakan, friction, ataupun lightning advance. Kami hanya berfokus pada penguasaan konsep grafika komputer secara fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen pertama yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu adalah pembuatan objek mobil. Di sini, mobil kami itu tidak menggunakan model 3D eksternal, melainkan seluruh komponennya itu dibentuk dari nol menggunakan primitive shapes yang tersedia di library grafika kami. Di sini secara struktural, objek mobil kami itu dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah body atau badan utama yang kami bentuk menggunakan cube yang di scale memanjang. Di sini seperti yang bisa dilihat. Lalu yang kedua itu adalah cabin atau kaca penumpang, di mana kami menggunakan cube yang lebih kecil dan diberi warna berbeda untuk membedakan material kaca dengan bodi. Lalu yang ketiga adalah roda yang kami bentuk menggunakan silinder dan diposisikan di 4 titik di sudut bodi. Ini adalah implementasi kodenya dari layer yang ketiga atau bagian yang ketiga itu bannya. Nah, setiap bagian-bagian dari mobil yang kami bikin itu tidak berdiri sendiri, melainkan setiap komponennya, mulai dari bodi, cabin,
maupun roda itu menggunakan fungsi transformasi. Sebelum kami menggambar roda, itu kami melakukan translasi ke posisi yang tepat relatif terhadap pusat mobil. Lalu rotasi, agar roda mengikuti orientasi mobil secara keseluruhan. Tanpa transformasi ini, setiap primitif akan menumpuk di titik origin dan tidak akan terbentuk mobil yang utuh. Nah, selain geometri, fungsi pembuatan mobil itu juga mengatur atribut visual, mulai dari warna bodi diset dengan nilai RGB tertentu, sementara roda diberi warna lebih gelap untuk efek karet. Tujuan pembedaan itu sederhana, itu supaya memastikan setiap komponen terlihat jelas dan terpisah secara visual, meskipun digabung dalam satu objek yang sama. Hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini merupakan hasil akhirnya, di mana mobil itu terlihat utuh sebagai satu entitas. Padahal, secara internal, ia adalah kumpulan beberapa primitif yang ditransformasikan dan dihimpun. Pendekatan ini mengajarkan kami pentingnya hierarki transformasi dalam grafika komputer. Jadi, fungsi pembuatan objek mobil ini memiliki peran ganda. Satu, dia sebagai unit pembentuk visual mobil itu sendiri. Dan yang kedua, dia sebagai implementasi praktis dari konsep transformasi geometri dan hierarki objek. Baik, tadi kita sudah bahas bagaimana objek mobil dibentuk dari primitive shape dengan hierarki transformasi. Sekarang, kita akan memasuki segmen kedua, yang menjadi fondasi dari pergerakan mobil tersebut, yaitu sistem jalur lintasan atau trackpad. Nah, jalur lintasan ini itu tidak digambar secara manual. Ia dibentuk secara programatis melalui kelas sirkuit generator. Mari kita lihat metode generate yang menjadi jantung pembentukan sirkuit. Nah, pertama, itu kita akan menentukan jumlah titik kontrol secara acak. Itu mulai dari 12 hingga sampai 20 titik menggunakan seeded random. Seeded random. Di sini kenapa seeded? Itu agar setiap kali generate dengan seeded yang sama, hasilnya akan identik. Nah, ini tuh sangat penting untuk konsistensi antara tampilan 2 dimensi dan 3 dimensi. Setiap titik itu ditempatkan mengelilingi center point dengan radius dasar 35% dari dimensi layar, tapi dengan variansi acak 70% sampai 130%. Ini membuat bentuk sirkuit itu tidak simetris sempurna. Ada yang melebar, ada yang menyempit, persis seperti sirkuit balap sungguhan. Nah, titik akhirnya adalah duplikat dari titik pertama untuk menutup loop. Setelah itu, kita akan menjalankan 3 metode penting. Yang pertama adalah analyze track, yang kedua ada optimize track, dan yang terakhir adalah smooth track. Metode smooth track inilah yang mengubah serangkaian titik sudut menjadi kurva halus. Kita menggunakan kurva Bezier-Kubik. Sini. Ini adalah metodenya. Nah, cara kerjanya itu untuk setiap segmen dari titik P1 ke P2, kita tidak langsung tarik garis secara lurus. Melainkan, kita akan menghitung 2 control point, CP1 dan CP2, berdasarkan posisi titik sebelumnya P0 dan titik setelahnya yaitu P3. Control point pertama itu dihitung dari P1 ditambah 1/6 dari vektor P2 min P0. Control point kedua itu dihitung dari P2 dikurangi 1/6 dari vektor P3 min P1. Rumus ini memastikan transisi antar segmen terlihat mulus
tidak ada sudut tajam yang membuat mobil tampak nyangkut saat berbelok. Lalu setelah pad data dibentuk, itu kita akan render track dalam multiple layers dari belakang ke depan untuk menciptakan efek visual yang realistis. Di sini adalah functionnya. Nah, layer pertama itu adalah runoff area. Area gravel di luar track. Lalu layer kedua adalah barrier putih, tembok pembatas. Layer ketiga adalah curb, sisi trotoar dengan strip merah putih ikonik F1. Kemudian layer keempat adalah inner barrier. Layer kelima adalah asphalt surface, permukaan aspal gelap. Layer keenam adalah asphalt sign, itu efek refleksi basah. Nah, di sini yang menarik adalah setiap layer ini menggunakan pad data yang sama. Yang membedakannya hanyalah kelas CSS-nya dengan SVG stroke width berbeda-beda dan CSS styling. Di sini kami menciptakan efek track berlapis tanpa menghitung pad terpisah. Ini sangat efisiensi secara komputasi. Selain itu ada skid marks, bekas ban yang muncul acak di tikungan, dan DRS zone, area lurus dengan highlight warna teal atau overtaking. Terakhir adalah metode getPadData, yaitu menggabungkan semua cubic Bezier curve menjadi satu string SVG pad. Berikut adalah metodenya atau functionnya. Nah, di sini perintah M memindahkan pena ke titik awal, yaitu C, menambahkan kurva dengan 2 control point, dan Z menutup loopingan, yang dimana akan memastikan sirkuit adalah lintasan yang tertutup. Yang paling krusial adalah metode getTotalLength, di mana dia akan menghitung total panjang pad dalam pixel. Dengan nilai ini, kita bisa menggerakkan mobil dengan parameter distance yang berjalan dari 0 sampai total length. Lalu kembali ke 0, looping secara terus-menerus. Di get smooth vehicle transform, itu kita pakai get point at length distance. Nah, itu untuk mendapatkan koordinat X dan Y. Untuk rotasi, ambil titik sedikit ke depan, distance plus 3 pixel, lalu hitung sudut dengan mat.atan2. Hasilnya, mobil akan selalu menghadap arah gerakan, tidak pernah miring. Jadi, jalur lintasan ini bukan sekedar garis dekorasi. Ini adalah fondasi matematis yang memungkinkan seluruh sistem animasi berjalan, dari perhitungan posisi, rotasi, hingga deteksi DRS zone dan sektor line. Demikian penjelasan tentang sistem jalur lintasan dan pembuatan objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan berbicara ataupun kegagapan. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Panchendra Nugrah dengan NIM 2401020154. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontribusi saya pada proyek grafika komputer pada kali ini. Proyek grafika komputer kami ini yang berjudul Urban F1 Circuit Generator merupakan aplikasi yang bisa menghasilkan lintasan balap Formula One secara prosedural. Selain itu, selain menampilkan lintasan balap, aplikasi ini juga menampilkan lingkungan kota di sekitar sirkuit seperti bangunan, taman, dan kendaraan yang bergerak mengikuti jalur lintasan. Baiklah, pada proyek ini, kami berkontribusi pada 3 fungsi utama, yaitu render building, toggle random spawn, dan show random spawn preview. Secara garis besar, kontribusi yang saya kerjakan terbagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama adalah peningkatan tampilan visual bangunan, yang kedua adalah penambahan fitur random spawn, dan yang terakhir fitur random spawn yang memungkinkan kendaraan muncul dari posisi yang berbeda-beda pada setiap lintasan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 fungsi utama tersebut. Baiklah, langsung saja masuk ke inti pembahasannya. Baiklah, function yang pertama adalah function render building. Kenapa function ini terlebih dahulu? Dikarenakan function ini merupakan function yang sangat penting untuk membuat visual gedung, taman, dan kendaraan lainnya. Nah, jadi function ini tuh digunakan untuk menggambar bangunan dan objek lingkungan yang berada di sekitar lintasan balap. Nah, ini functionnya. Nah, ketika saya melihat implementasi awalnya, bangunan yang ditampilin tuh masih cukup sederhana, masih statis, cuma berupa gambar seperti SVG gitu. Nah, dikarenakan saya melihat implementasi awal itu, oleh karena itu saya melakukan pengembangan agar bangunan terlihat lebih secara realistis dan menarik dan memberikan kesan lebih hidup pada proyek. Nah, ketika fungsi ini tuh dijalankan, sistem terlebih dahulu memeriksa objek yang diterima. Kalau objeknya itu bertipe park atau taman, nih, bertipe park atau taman, maka sistem hanya akan menggambar area hijau menggunakan elemen SVG berbentuk persegi panjang. Nah, kalau objek tersebut tuh merupakan bangunan, maka proses rendering dilakukan secara lebih kompleks. Sistem akan membuat beberapa lapisan visual yang disusun secara bertahap. Lapisan pertama adalah shadow atau bayangan bangunan. Nah, bayangan ini tuh dibuat untuk memberikan ilusi pencahayaan supaya bangunannya tuh tidak terlihat datar. Nah, setelah itu sistem menggambar side wall. Nah, atau dinding samping menggunakan elemen poligon. Nah, bagian ini tuh sangat penting karena menciptakan efek pseudo 3D sehingga bangunan terlihat memiliki volume. Nah, kemudian sistem itu menggambar facade atau bagian depan bangunan yang menjadi struktur utama dari gedung tersebut. Nah, agar bangunannya itu lebih realistis lagi, sistem juga menambahkan pola jendela menggunakan window pattern. Selanjutnya ditambahkan roof overlay atau bagian atap bangunan. Nah, pada bangunan tertentu, sistem juga menambahkan rooftop equipment sehingga tampilannya menyerupai gedung-gedung perkotaan. Nah, selain itu terdapat juga efek glass reflection untuk bangunan yang berbahan dasar kaca. Nah, efek ini tuh memberikan kesan pantulan cahaya sehingga bangunan terlihat jauh lebih realistis. Pada beberapa bangunan juga, sistem itu juga menambahkan neon accent light yang memberikan nuansa kota modern dan membuat tampilan lingkungan menjadi lebih menarik. Melalui fungsi render building ini, tampilan kota aplikasi menjadi jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Bangunan itu nggak lagi kelihatan seperti kotak-kotak, tapi memiliki detail visual yang lebih kaya dan menarik untuk dilihat. Seperti sebelumnya, sudah dijelaskan ada side wall, ada roof, dan lain-lain. Serta ada efek glass reflection juga. Baik, setelah saya menjelaskan tentang function render building sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang function toggle random spawn. Nah, apa sih function toggle random spawn ini? Nah, jadi di ketentuan projectnya itu bahwa user bisa melakukan random spawn di mana saja. Nah, dibuatnya fitur ini supaya kendaraan pada implementasi awal itu selalu muncul dari garis start. Nah, kalau kayak gitu kan simulasi itu terlalu monoton dikarenakan selalu dimulai dari garis start. Nah, dibuatlah fitur random spawn ini. Fungsi ini tuh untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode random spawn. Nah, ketika tombol random spawn ini ditekan, sistem itu bakal mengubah nilai variabel random spawn enable. Nah, kalau sebelumnya itu bernilai false, kalau ditekan selanjutnya akan bernilai true. Sebaliknya, apabila sebelumnya bernilai true, maka akan berubah menjadi false. Selain mengubah status fitur, fungsi ini juga memperbarui tampilan tombol. Yang sebelumnya random spawn ini tidak ada, menjadi ada. Nah, ketika mode random spawn ini aktif, tombol bakal menampilkan informasi bahwa kendaraan akan muncul dari lokasi acak.
kendaraan tidak hanya bisa muncul di garis start saja, tetapi bisa juga muncul di tengah sirkuit seperti itu. Nah, kalau mode ini tuh dimatikan, kendaraan tuh bakal balik lagi ke garis start. Jadi nggak muncul di tempat random seperti itu. Nah, fungsi ini tuh juga ngelakuin restart animasi kalau kendaraan sedang bergerak. Jadi misalnya kalau kendaraannya lagi bergerak terus kita tekan, nah itu dia bakal ngerestart. Jadi dia bakal ngulang lagi. Nah, dengan demikian perubahan itu dapat langsung diterapkan tanpa kita harus perlu merefresh halaman atau membuat lintasan yang baru. Nah, fungsi ini tuh berperan sebagai penghubung antar user dengan sistem random spawn yang saya tambahkan. Nah, setelah sebelumnya adalah function toggle random spawn, nah selanjutnya ada function show random spawn preview. Apa sih kegunaan function ini? Nah, kegunaan function ini tuh ketika sebelumnya user mengaktifkan random spawn, proses berikutnya itu bakal ditanganin sama function ini. Nah, function ini tuh merupakan dari fitur random spawn yang telah dikerjakan. Tujuan utamanya tuh menentukan lokasi kendaraan spawn secara acak dan menampilkan lokasi tersebut pada user. Nah, pertama itu sistem memeriksa tuh apakah lintasan sudah tersedia dan memiliki banyak yang valid. Setelah itu, sistem bakal ngasilin angka acak menggunakan math random. Nah, nilai random tersebut tuh bakal dikalikan dengan total panjang lintasan sehingga menghasilkan sebuah posisi secara acak. Nilai tersebut bakal disimpan ke dalam variabel bernama show dis atau show distance. Ralat spawn dis atau spawn distance. Namun nilai spawn dis ini masih berupa jarak yang pada lintasan dan belum berupa koordinat. Nah, karena sistem menggunakan function get point at length yang berasal dari SVG path, fungsi ini tuh mengubah jarak pada lintasan menjadi koordinat X dan Y yang sesuai dengan bentuk track. Lalu setelah koordinatnya diperoleh, sistem bakal membuat marker visual pada lokasi tersebut. Nah, marker yang dibuat terdiri dari lingkaran, animasi atau push effect, titik spawn utama, dan label bertuliskan spawn. Nah, tujuan marker ini tuh memberikan informasi visual kepada pengguna mengenai lokasi yang dipilih sebelumnya. Setelah marker ditampilkan, posisi spawn tersebut disimpan ke dalam variabel current distance. Variabel inilah yang nantinya bakal digunain sebagai posisi awal kendaraan ketika animasi baru dimulai. Nah, agar tampilannya tuh tetap bersih, marker akan dihapus secara otomatis setelah 3 detik menggunakan set timeout. Melalui fungsi ini, kendaraan dapat memulai simulasi dari lokasi yang berbeda-beda sehingga pengalaman user itu menjadi lebih dinamis dan tidak monoton dikarenakan ada function random spawn ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan ketiga fungsi yang saya kerjakan pada project grafika komputer kali ini. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, kontribusi yang saya kerjakan berhasil meningkat kualitas visual dan interaktif pada urban F1 Circuit Generator. Fungsi render building berhasil membuat lingkungan kota terlihat lebih realistis melalui penerapan pseudo 3D rendering dan berbagai detail visual tambahan. Dengan fungsi toggle random spawn dan show random spawn preview berhasil menambahkan fitur random spawn yang membuat simulasi kendaraan menjadi variatif dan tidak monoton, sehingga dapat membuat user tidak mudah cepat bosan dikarenakan spawn yang selalu di garis start saja. Nah, dengan adanya pengembangan tersebut, aplikasi menjadi lebih menarik secara visual, lebih interaktif, dan memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang lebih baik dibandingkan implementasi sebelumnya, yang sebelum ada function render building dan function random spawn. Nah, demikian penjelasan mengenai kontribusi yang saya kerjakan pada proyek ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfikar dengan NIM 2401020145. Pada proyek grafika komputer ini,
saya bertanggung jawab pada pengembangan fitur zoom in, zoom out, reset view, serta orbit view 2D dan 3D. Nah, fitur-fitur ini digunakan agar pengguna dapat melihat peta spasial dari berbagai skala dan sudut pandang sehingga proses eksplorasi peta menjadi lebih mudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kontribusi saya. Nah, pada ketentuan proyek ini, dosen mensyaratkan bahwa ukuran peta dapat lebih besar daripada viewport, sehingga pengguna harus dapat melihat area yang tidak terlihat secara langsung. Selain itu, proyek juga harus memiliki fitur zoom in dan zoom out dengan kualitas visual yang tetap baik ketika diperbesar maupun diperkecil. Nah, oleh karena itu, saya mengimplementasikan sistem zoom berbasis transformasi pada objek SVG sehingga kualitas jalur tetap terjaga karena menggunakan grafis vektor. Nah, selain zoom, saya juga menambahkan orbit view 2D dan 3D agar pengguna dapat melihat peta dari perspektif berbeda dengan menggunakan transformasi rotasi. Nah, kontribusi saya menggunakan dua konsep utama dalam grafika komputer. Yang pertama adalah transformasi scaling. Nah, scaling itu digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil objek tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, dalam proyek ini, scaling digunakan pada fitur zoom in dan zoom out. Nah, yang kedua adalah transformasi rotation. Nah, rotation ini digunakan untuk memutar objek terhadap sumbu tertentu. Pada orbit view, saya menggunakan rotasi terhadap sumbu X, Y, dan Z untuk menghasilkan efek tampilan 3 dimensi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan fitur-fitur yang ada pada proyek kali ini. Di aplikasi ini, yang berada di sisi kanan peta, terdapat 3 fitur. Yang pertama ada zoom in, reset view, serta zoom out. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang function yang ada di codingan kami, yaitu tentang ketiga fitur ini. Yang pertama itu zoom in. Nah, pada codingan kali ini bisa kita lihat pada bagian Windows zoom in yang saya ini, seperti yang saya tunjukin ini. Nah, itu fungsinya adalah variabel scale digunakan untuk menyimpan tingkat pembesaran peta. Ketika tombol zoom in ditekan, nilai scale dikalikan 1,25 sehingga ukuran peta bertambah sebesar 25%. Setelah itu, fungsi apply transformation yang ini. Nah, untuk menerapkan perubahan ketampilannya. Nah, sekarang zoom out. Seperti yang kita lihat, windows.zoomout sama dengan buka kurung, tutup kurung, scale clamshell scale 1/1,25. Nah, itu fungsinya bekerja kebalikan dari zoom in. Nilai scale dibagi 1,25 sehingga ukuran peta menjadi lebih kecil. Nah, dengan demikian, pengguna dapat melihat area peta yang lebih luas. Nah, yang ketiga ada Windows Reset View bagian bawahnya seperti yang terlihat di sini. Nah, fungsinya itu adalah digunakan untuk mengembalikan seluruh tampilan ke kondisi awal. Posisi peta, tingkat zoom, dan rotasi akan dikembalikan ke nilai default sehingga pengguna dapat kembali ke tampilan awal dengan satu klik saja. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan dari ketiga fitur ini dulu. Kita masuk lagi ke implementasi yang sudah kami bikin.
Nah, langkah pertama kita klik zoom in beberapa kali, misal 1, 2. Nah, sekarang kita bisa melihat jalannya lebih luas atau lebih jelas ketika kita zoom in. Nah, kemudian kita coba yang zoom out. Nah, seperti yang kita lihat, ketika kita mengklik zoom out, maka tampilan jalan yang kita lihat tadi terlihat lebih kurang jelas atau tidak terlalu jelas ketika kita melihat. Nah, tadi kita sudah mengklik zoom in dan zoom out. Nah, otomatis hasil dari implementasi ini dia sudah nggak sesuai seperti yang di awal tadi. Nah, ini gunanya fitur untuk klik reset view. Dia akan mengembalikan ke tampilan awalnya seperti ini. Nah, dari demonstrasi ini terlihat bahwa kualitas jalur tetap halus meskipun diperbesar karena jalur dibangun menggunakan SVG atau grafis vektor. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan proyek yang meminta kualitas jalan tetap baik ketika dilakukan zoom. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur saya yang selanjutnya, yaitu fitur view 2D dan view 3D. Nah, sebelum saya demonstrasikan, kita beralih dulu ke codingan yang sudah saya bikin. Nah, seperti yang terlihat pada bagian ini, fungsi function toggle POV ini seperti yang terlihat di sini is 3D mode. Nah, digunakan untuk berpindah antara tampilan 2D dan tampilan 3D. Variabel is 3D mode digunakan sebagai penanda mode yang sedang aktif. Nah, ketika mode 3D aktif, container pada bagian container class nah, container class yang bagian ini. Nah, itu kelas CSS POV 3D ditambahkan sehingga efek perspektif 3 dimensi diterapkan pada peta. Nah, ketika kembali ke mode 2D, orbit rot X sama dengan 0, orbit rot Y sama dengan 0, dan orbit rot Z sama dengan 0. Semua nilai rotasi di reset sehingga tampilan kembali datar seperti peta 2 dimensi. Nah, sekarang pada fungsi function apply orbit. Nah, ini apply orbit. Itu fungsi ini bertugas menerapkan transformasi rotasi pada SVG. Nah, bagian-bagian Nah, pada bagian yang ini, seperti yang saya tunjukin, ini. Nah, rotate X digunakan untuk memiringkan peta ke atas atau ke bawah. Rotate Y digunakan untuk melihat dari sisi kiri dan kanan. Rotate Z digunakan untuk memutar peta seperti kompas. Nah, setelah saya menjelaskan function yang ada di codingan kami ini, nah, sekarang kita masuk ke implementasinya lagi. Nah, sekarang kita tinggal mengklik
fitur yang ada di sini, yaitu fitur 3D dan 2D-nya. Kita klik. Nah, ini tampilan untuk 2D-nya. Dan ketika kita klik 3D, nah, untuk tampilan 3D-nya seperti ini. Nah, sekarang tampilan berubah dari peta datar menjadi tampilan perspektif 3 dimensi. Nah, sekarang pada tampilan mode 3D, scroll digunakan untuk mengubah sudut orbit sehingga pengguna dapat melihat peta dari berbagai perspektif, seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, ketika kita double klik, itu mengembalikan seluruh orientasi ke kondisi awal, seperti ketika kita menggeser seperti ini, ketika kita double klik, nah, dia akan mengembalikan ke posisi awalnya lagi. Nah, kesimpulannya, dari kontribusi yang saya kerjakan, fitur zoom in, zoom out, reset view, serta orbit view 2D dan 3D berhasil diimplementasikan menggunakan konsep transformasi grafika komputer, yaitu scaling dan rotation. Fitur-fitur tersebut membantu pengguna dalam mengeksplorasi peta spasial dengan lebih nyaman, serta memenuhi kebutuhan visualisasi yang terdapat pada ketentuan proyek. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang function yang saya kontribusikan di proyek mata kuliah grafika komputer. Yang pertama yaitu ada function place start goal marker, yang mana function ini digunakan untuk menempatkan marker start dan goal pada lintasan yang telah terbentuk. Yang mana marker start ditampilkan menggunakan ikon bendera merah. Kemudian sedangkan untuk marker goal ditampilkan dengan menggunakan ikon bendera hijau. Kemudian di function ini, pada proses awal, fungsi mengambil panjang total lintasan menggunakan metode getTotalLength. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung posisi start dan goal berdasarkan persentase tertentu dari lintasan. Kemudian selanjutnya ada fungsi getPoint@leg, yaitu digunakan untuk memperoleh koordinat sebenarnya pada lintasan, yang mana koordinat tersebut kemudian digunakan untuk menampilkan marker start dan goal pada posisi yang sesuai. Maka diimplementasi ini memanfaatkan konsep path mapping, yaitu teknik penempatan objek pada jalur tertentu berdasarkan panjang lintasan. Kemudian yang kedua yaitu function generate random route, yang mana function ini digunakan untuk menghasilkan posisi origin dan destination secara acak pada lintasan. Itu fungsi dari function generate random route. Kemudian di dalam function generate random route ini terdapat fungsi yang mana menggunakan mat.random, yaitu digunakan untuk menghasilkan dua nilai acak yang akan digunakan sebagai posisi start dan goal. Kemudian sistem menerapkan batas minimum jarak sebesar 30% dari lintasan untuk memastikan bahwa kedua titik tidak terlalu berdekatan. Jika jaraknya terlalu dekat, proses pengacakan akan diulang. Kemudian setelah posisi diperoleh, fungsi akan memanggil place start goal marker yang function pertama tadi, yaitu untuk menampilkan marker pada lintasan. Maka implementasi ini menerapkan konsep random positioning, yaitu teknik untuk penempatan objek secara acak pada suatu areal virtual.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada function pause animation, yang mana fungsi dari function pause animation yaitu digunakan untuk menghentikan animasi kendaraan sementara tanpa menghapus posisi terakhir kendaraan. Kemudian ketika tombol pause ditekan, sistem akan memeriksa apakah animasi sedang berjalan. Jika animasi aktif, maka status animasi akan diubah menjadi berhenti. Kemudian untuk perintah cancel animation frame yaitu digunakan untuk menghentikan proses rendering frame berikutnya sehingga kendaraan tidak bergerak lagi. Maka posisi kendaraan tidak dihapus sehingga dapat digunakan kembali pada proses resume dijalankan. Kemudian yang keempat yaitu ada function resume animation, yang mana function ini digunakan untuk melanjutkan animasi kendaraan setelah sebelumnya dihentikan menggunakan fitur pause. Jadi function resume animation ini itu berfungsi untuk mengubah status animasi dari pause menjadi aktif kembali. Setelah itu sistem memanggil request animation frame, yaitu digunakan untuk melanjutkan animasi setelah di pause menggunakan pause animation tadi. Kemudian karena posisi terakhir kendaraan masih tersimpan, kendaraan akan melanjutkan perjalanan dari titik sebelumnya dan bukan dari awal lintasan. Jadi sesuai dari titik yang di pause tadi. Jadi dalam implementasi ini merupakan penerapan konsep frame-based animation pada grafika komputer. Kemudian yang kelima yaitu ada function start navigate, yang mana function ini berfungsi untuk mengatur pergerakan kendaraan dari titik start menuju tujuan atau goal. Jadi ketika fungsi ini dijalankan, kendaraan akan ditempatkan pada titik start yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian sistem menghitung total jarak yang harus ditempuh menuju tujuan. Jika posisi tujuan berada sebelum start pada lintasan, sistem akan menambahkan panjang lintasan sehingga kendaraan tetap bergerak maju mengikuti arah jalur. Jadi selama animasi berlangsung, posisi kendaraan diperbarui secara terus-menerus menggunakan request animation frame. Selain berpindah posisi, kendaraan juga menyesuaikan orientasi arah sesuai bentuk lintasan. Jadi ketika kendaraan sudah mencapai titik goal atau tujuan, maka animasi akan dihentikan secara otomatis sehingga kendaraan tidak harus berputar mengelilingi lintasan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.